punya cerita untuk kita semua. Sebuah inspirasi untuk mencintai negeri ini. Yang pertama nih, seorang teman yang kembali dari summer camp di Korea Selatan. Ia terkejut menemukan orang-orang di sana yang merasa malu dan tabu menggunakan produk yang bukan buatan negaranya. Memakai iPhone bukanlah hal yang bergengsi bagi mereka. Bahkan, seorang artis menolak untuk foto bersama karena fansnya menggunakan HP yang bukan buatan negaranya. Sudahkah kita seperti itu? Samakah kita seperti mereka? Kita tahu jawabannya. Yang kedua nih, seorang warga negara asing yang menolak 8 taksi yang dipesankan untuknya. Dan ia baru setuju dengan taksi yang ke-9. Karena ia peduli untuk memajukan orang sebangsa dengannya. Dan hanya taksi yang ke-9 yang merupakan orang yang berbangsa sama dengannya. Cerita tersebut sangat relevan untuk kita bahas dalam momen Sumpah Pemuda. Saya, Tania Rindiani dari MAN 1 Lahat akan menyampaikan pidato tentang Sumpah Pemuda dan tujuannya. Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda ialah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan pada 27-28 Oktober 1928 di Batavia. Keputusan Kongres ini ialah menegaskan cita-cita persatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Mengapa kita harus memperingati Sumpah Pemuda? Karena semua anak bangsa harus selalu mengingat bahwa lahirnya NKRI terjadi karena bersatunya berbagai latar belakang warganya, baik itu agama, bahasa, dan suku yang berbeda. Dengan memperingati Sumpah Pemuda, kita bisa menegaskan dan mengingat kembali tentang tujuan Sumpah Pemuda. Teman-teman pemuda sebangsa senegara, masihkah teman-teman ingat tentang tujuan Sumpah Pemuda saat pelajaran sejarah di sekolah? Ya, Sumpah Pemuda bertujuan untuk yang pertama, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemudi Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Yang kedua, memperkuatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, memperluas usaha dan kegiatan dalam tercapainya kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang bangsa Indonesia untuk bersatu. Dan yang kelima, melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Lalu, masihkah tujuan Sumpah Pemuda relevan dengan kehidupan sekarang? Ya, absolutely. Tentu saja, sikap dan cita-cita mempersatukan Indonesia akan selalu dibutuhkan sepanjang zaman. Kita boleh berbeda, kita boleh bangga akan daerah kita, tapi kita harus ingat bahwa kita adalah sama, bernaung dalam satu kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, tujuan peringatan Sumpah Pemuda tahun ini dapat kita lihat pada logo peringatannya. Logo tersebut mencerminkan sikap persatuan bangsa yang multikultural, jiwa kepemudaan yang bersemangat, tegas, dan penuh keyakinan untuk selalu adaptif dalam segala transformasi. Logo tersebut adalah sebuah refleksi dari nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kita berharap peringatan Sumpah Pemuda tahun ini dapat membangkitkan kesadaran persatuan terhadap pemuda dan pemudi bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan jika perbedaan pada bangsa Indonesia dapat disatukan dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Atas dasar tujuan itulah, hendaknya Sumpah Pemuda dapat dijadikan inspirasi untuk kita semua, seluruh generasi muda Indonesia. Teman-temanku yang berbahagia, mari kita bangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme di tengah peradaban dunia. Berwawasan global, berjiwa nasional. Mari kita bangkitkan rasa persatuan dan kesatuan. Tidak peduli kita berasal dari daerah mana, suku mana, katakan pada diri kita bahwa kita adalah satu. Satu kesatuan dalam satu nusa, bangsa, dan bahasa Indonesia. Kesimpulannya, mari kita hargai, resapi, dan terapkan kembali nilai-nilai yang dibangun dalam Kongres Sumpah Pemuda. Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan dalam nasionalisme bahasa, tanah air, dan bangsa Indonesia. Saya, Tania Rindiani, terima kasih.